other. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave me the face, but now I gave her my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sel Olivia. Di sini kita masuk ke bab 22, yaitu DNS server dengan Authorized DNS server. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa materi. Ada yang pertama, konsep autoritatif DNS server, 2, clone Debian untuk web server, dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk materi pertama ya teman-teman. Di sini konsep autoritatif itu hampir mirip dengan materi sebelumnya. Autoritatif ini nantinya akan menghilangkan request tersebut. Jadi nanti tidak ada DNS request ya teman-teman. Kelebihannya kita bisa mempersingkat requestan data dan bisa mempersingkat waktu. Jadi kita bisa lebih cepat gitu. Masuk materi kedua yaitu clone Debian untuk web server. Nah, di sini kenapa harus diklon? Karena nantinya kita akan coba untuk klien akan request domain dan lokal DNS servernya akan langsung menjawab IP dari domain tersebut. Klien akan melakukan request dari domain web server melalui lokal DNS. Kita akan membuat server 1 menjadi lokal DNS. Oleh karena itu, kita perlu mengklon server 1 untuk menjadi web servernya. Kita ke VirtualBox. Nah, di sini untuk bagian server kita klik kanan. Lalu kita pilih clone. Nah, untuk namanya web server. Nah, sudah, lalu kita pilih untuk menempatkannya di mana. Lalu di sini saya pilih type untuk full clone dan di sini kita finish. Nah, di sini sudah, lalu kita klik setting. Lalu ke sistem. Nah, di sini pada boot ordernya pastikan urutannya sama ya teman-teman, yaitu hard disk, optical, floppy, dan network. Lalu kita oke. Dan di sini kita jalankan. Nah, di sini saya sudah login dan sudah masuk ke terminal, lalu masuk ke root. Lalu kita akan ketikkan perintah nano /etc/network /interface. Lalu kita enter. Di sini IP-nya itu masih sama dengan server 1. Kita akan mengganti menjadi address-nya, kita ganti yaitu 10.10.10.4. Lalu kita cetak LX, Y, enter. Nah, di sini kita bisa restart terlebih dahulu, sistem ctl restart networking. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa cek IP A. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Lalu di sini kita akan coba ping 88. Nah, setelah sudah bisa di ping, kita bisa exit. Lalu di sini kita akan coba merubah hostnya. Nah, di sini hostnya kan itu Sela @svr strip Debian. Nah, di sini kita akan merubah. Kita masuk root lagi. Lalu ketikkan perintah host namectl set strip hostname, yaitu nama hostnya kita akan ganti apa. Di sini saya ganti svr3 strip Debian. Nah, di sini enter. Nah, di sini kita juga akan mengganti nama hostnya. Di sini kita nano /etc/host. Nah, di sini kita ganti tulisan SVR-nya menjadi 3.
Lanjut materi ketiga yaitu konfigurasi zona file. Kita bisa ke server 1. Nah, di sini saya sudah berada di Debian-nya, lalu saya sudah berada di root juga. Kita akan install bin 9. apt install bin 9. Nah, di sini karena saya sudah menginstal jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan perintah yaitu cd /etc/bin. Lalu kita bisa enter dan kita akan berikan komen yaitu nano name.conf .lokal. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita ketikkan pada bagian paling bawah yaitu zone strip atas. Nah, di sini kita berikan nama sela.com lagi strip atas lagi, lalu kurung kurawal buka, enter, tab, terus ketikkan type master titik koma dan kita bisa enter, lalu tab, lalu kita ketikkan lagi yaitu file /etc/bin /db.sela, lalu kita titik koma lagi dan kita enter, lalu kita kurung kurawal tutup, titik koma, lalu di bawahnya kita bisa ketikkan yaitu zone tanda petik di atas, lalu kita ketikkan IP 10.10.10.in /addr.arpa. Nah, di sini kita berikan tanda petik di atas, lalu kita kurung kurawal buka, kita enter, kita tab, lalu kita ketikkan type master titik koma, lalu kita enter, tab, file, tanda petik atas, tc/bin /db.10 titik koma, enter, kurung kurawal tutup dan titik koma lagi, lalu kita bisa ctrl X, Y, dan enter. Nah, di sini kita bisa cek cat name.conf.lokal. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman konfigurasinya. Lalu kita bisa coba ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman file-file yang isinya konfigurasi yang tadi. Masuk materi keempat yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, di sini kita akan membuat DB Sela dengan cara mengcopy konfigurasi dalam DB lokal. Kita ketikkan cp db.local spasi db.sela. Nah, di sini kita enter. Lalu kita akan buka DB Selanya dengan nano db.sela. Enter. Sini pada bagian tulisan localhost kita ganti menjadi sela.com. Lalu kita ke bagian serialnya. Nah, di sini serialnya kita ubah menjadi 5. Lalu kita ke bagian ns localhost.
Nah, di sini kita hapus localhost-nya, diganti menjadi ns1.sela.com. Lalu kita enter. Bagian ininya kita ganti menjadi ns1. Lalu IP-nya kita ganti menjadi 10.10.2. Lalu kita enter. Pada bagian ini kita ganti juga menjadi ns1. Lalu untuk in-nya masih tetap dan a-nya kita hapus menjadi 1. Kemudian pada bagian ini kita hapus semua, lalu diganti menjadi itu 10.10.10.4. Kita enter. Lalu ketikkan www in changname lalu kita tab sela.com. Nah, di sini sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita bisa cek DB selanya. Chat db.sela. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini masuk materi kelima, yaitu Verify konfigurasi restart server. Nah, materi ini itu kelanjutan dari materi keempat. Kita akan mengcopy dari DB127 dan akan membuat DB10-nya. Kita berikan perintah cp db.127 db10. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu kita akan masuk ke db10 nano db10, enter. Nah, jika sudah, kita ganti localhost-nya menjadi sela.com. Nah, sudah. Lalu kita ganti serialnya menjadi 5. Nah, pada localhost kita ganti menjadi sela.com. Kita enter. Lalu kita akan tambahkan yang baru. Kita ketikkan 2. Lalu kita tab. Kita in tab ns tab, lalu kita berikan nama yaitu ns1.sela.com. Nah, pada bagian ini juga diberi ns ya, teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita enter. Nah, kita ketikkan 4. Nah, di sini pada bagian ini kita ganti menjadi 4. Kita tab. Lalu localhost-nya kita ganti menjadi yaitu www.sela.com. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita cek chat db.sela. Nah, di sini sudah ada ya. Kita cek juga untuk db10-nya. Nah, di sini juga sudah ada. Masuk materi ke-6 yaitu konfigurasi forwarding DNS server.
Nah, kita akan cek apakah DB Sela dan DB10 ada kesalahan. Nah, di sini kita berikan name strip C cons. Kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada kesalahan. Lalu kita bisa cek di DB Sela ketika perintah name check zone sela.com. Untuk materi terakhir yaitu pengujian autoritatif DNS server. Di sini saya sudah berada di root, lalu kita bisa ketikkan nano/etc/resolve. Kita enter. Nah, di sini ketika kita belum mengkonfigurasi resolvernya, kita tidak bisa mengeping apapun ya teman-teman. Nah, di sini kita beri pagar pada name servernya, lalu kita tambahkan name server baru, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Kita akan melakukan konfigurasi untuk pengujiannya. Kita berikan perintah git sela. Oke, sekian dari saya pembahasan pada bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.